Shalom, Bapak Ibu semua. Senang sekali saat ini saya bisa hadir bersama-sama dengan kita semua untuk merenungkan perenungan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya ambil dengan judul God's Calling atau Panggilan Allah. Dan nats yang akan saya ambil adalah dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sebelum perenungan firman Tuhan ini, saya akan memberikan sebuah refleksi pertanyaan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang dinilai orang lain tentang dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita pernah melakukan entah itu dosa, pelanggaran, atau mungkin gaya hidup yang telah rusak, atau bahkan dalam hal ini kasus kriminal sekalipun. Semuanya itu seringkali menjadikan kita sebagai stigma buruk untuk kita yang melekat di dalam kehidupan kita. Kita dikenal sebagai orang-orang yang telah melakukan dalam tanda kutip dosa berat yang layak menerima segala sanksi sosial, sehingga orang yang bertemu dengan kita selalu saja memberi cap kepada kita tidak layak atau bukan orang baik atau orang berdosa dan lain sebagainya. Namun saat ini, Bapak Ibu, melalui nats pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungan bersama, kita bisa melihat bahwa ada seorang pribadi yang pada zaman itu juga merupakan orang yang pantas untuk dicap sebagai orang yang tidak baik. Namun sebagaimana endingnya, orang itu menerima sebuah anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama akan belajar dan merenungkan bagaimana Tuhan memanggil orang yang berdosa dan yang tidak layak di dalam pemandangan manusia dan menjadikan orang itu menerima anugerah dari Tuhan. Nats bacaan kita dari Markus 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Kita akan sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan ayat yang ke-13. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang berdosa itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat yang ke-16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Nah, Bapak Ibu, dari nats pemberitaan ayat yang sudah kita baca, kita bisa mengetahui bahwa dari ayat-ayat tersebut, bagaimana atau apa saja panggilan Allah, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita perhatikan sebelumnya ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan baca ulang nats pemberitaan kita. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ayat yang ke-14, kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebelum perikop yang kita baca ini,
Di dalam nats itu adalah mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan kemudian orang banyak selalu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemudian Yesus pergi mengelilingi pantai Danau Galilea. Dan orang banyak tetap mengikuti dia. Dan kemudian di sana Yesus tetap dengan setia mengajar mereka. Nah, dari ayat yang ke-14, perhatikan di sana ada sebuah kalimat bahwa ia, yaitu Yesus, melihat Lewi. Dari kalimat ia melihat Lewi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa poin yang pertama atau panggilan Allah yang pertama untuk hidup kita adalah panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Saat saya merenungkan kalimat ini, maka muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Mengapa Yesus melihat Lewi? Padahal kalau kita ketahui di sana ada banyak sekali orang-orang yang berkerumun. Ada pemungut cukai, ada orang-orang lain yang banyak sekali berbondong-bondong melihat dia, dan juga tentu saja ada orang Farisi di sana, dan lain-lain orang-orang yang mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu siapakah sebenarnya Lewi ini. Seperti kita ketahui bahwa Lewi ini adalah anak Alfius yang dikenal juga sebagai Matius, penulis Injil Matius. Ia adalah seorang pemungut cukai, yaitu petugas pajak kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu, sebagai pemungut cukai pada zaman itu, maka Lewi sudah pasti dibenci oleh orang-orang Yahudi, termasuk teman-teman, dan mungkin juga sanak saudaranya. Pada waktu itu, kalau kita lihat konteks historinya, bahwa Israel adalah bangsa yang sedang dijajah dan di bawah pengaturan militer Romawi. Dan penjajahnya tentu adalah bangsa Romawi itu sendiri. Bangsa itu menerapkan pajak yang besar terhadap bangsa jajahannya, termasuk Israel ini, untuk tujuan menguras harta kekayaan dan membuat mereka tetap miskin. Dan sehingga dengan mereka miskin dan tidak punya apa-apa, mereka dapat terus tunduk kepada bangsa Romawi. Nah, di sana bahwa kita ketahui kalau ada satu-satunya orang yang saat itu hidup enak, hidup berkelimpahan, yang pertama tentu orang-orang Romawi sebagai penjajah, dan kemudian yang kedua adalah pemungut cukai atau pemungut pajak waktu itu ya. Jadi para pemungut cukai atau pemungut pajak ini adalah orang Yahudi yang bekerja mengambil pajak secara berlebihan untuk diserahkan kepada orang-orang Romawi. Dengan stigma seperti itu yang melekat kepada pemungut cukai, bahwa pemungut cukai waktu itu adalah seorang pengkhianat, seorang pembelot, atau bahkan disamakan dengan orang yang berdosa atau orang yang najis. Akan tetapi di ayat ini, di dalam perikop yang kita baca, ada sesuatu yang menarik, bahwa Yesus justru melihat Lewi yang adalah pemungut cukai, yang notabene di sini adalah orang yang berdosa dan orang yang najis. Sebenarnya, apa yang sedang Yesus lakukan waktu itu? Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan kata melihat. Di sana ada ia melihat Lewi. Dituliskan bahwa Yesus melihat Lewi. Kata ini ternyata kalau kita perhatikan bukan saja dengan sepintas lalu Yesus melihat, melainkan mempunyai arti yang lebih tajam atau lebih dalam. Kata yang dipakai di sana adalah Eden, yang berasal dari kata hurau, yang berarti melihat atau memperhatikan Lewi. Nah, Yesus sedang melihat Lewi, Yesus sedang hurau Lewi, menunjukkan bahwa tindakan itu memang sudah selesai, tetapi dalam konteks naratif bisa menyingkapkan bahwa itu adalah pandangan penuh makna, atau dengan kata lain bahwa Yesus memandang Lewi dengan satu tujuan, dengan maksud yang ilahi. Sebagai contohnya mungkin ya, kalau kita seperti manusia,
kita sebagai manusia maksud saya, yang muncul, yang mungkin melihat seseorang hanya melihat berdasarkan apa yang kita lihat saat itu juga dengan indera penglihatan kita, yaitu mata kita. Mungkin orang tersebut menurut pandangan kita, dia orangnya kurus, atau dia orangnya memakai pakaian yang lusuh, atau juga rambutnya acak-acakan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda, yang bukan hanya melihat dengan indera mata atau indera penglihatan sendiri, tetapi dia mempunyai maksud ilahi yang jauh lebih dalam. Jadi di sini konteks dari horao adalah Yesus melihat dengan pengertian, dengan perhatian, dan tujuan rohani, bukan hanya melihat seperti melihat biasa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat di atas, maka dengan sangat jelas kita ketahui bahwa panggilan Yesus untuk Lewi adalah dari inisiatif Allah sendiri. Jadi tidak ada usaha apapun, tidak ada barangkali kebaikan apapun, atau bahkan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari seorang yang bernama Lewi tersebut. Akan tetapi Allah melihat dan memperhatikan Lewi untuk dia panggil. Nah, Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, saya kalau kalau mungkin Bapak Ibu senang dengan olahraga sepak bola, maka kita akan tahu bahwa seringkali seorang pelatih timnas atau tim nasional itu bisa mempersiapkan pemainnya untuk dipakai untuk memperkuat mungkin skuad dalam pertandingan baik di dalam negeri atau di luar negeri dalam tingkat nasional. Nah, seringkali pelatih sepak bola ini turun ke daerah-daerah. Dia mencari bibit-bibit unggul, dia mencari anak-anak muda yang di daerah yang bisa dipakai, yang kira-kira bisa dilatih untuk memperkuat tim dari pelatih tersebut. Nah, sang pelatih ini tentu telah mengetahui kriteria bahwa pemain muda mana yang bakat hanya dengan melihat sekilas saja. Dan juga kriteria-kriteria itu eh, ada di dalam diri pelatih karena mungkin pengalaman-pengalamannya. Sang pelatih ini bisa melihat mungkin dari gerak gesturnya, bagaimana dia berlari, bagaimana tendangannya, dan bagaimana dia bahkan mungkin dari cara dia berjalan, pelatih-pelatih ini sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah bibit-bibit yang potensial yang bisa dilatih sehingga bisa memunculkan bakat-bakat itu. Nah, Bapak Ibu, begitu juga Yesus saat dia memilih kita, kita dengan yakin bahwa Yesus sudah mengetahui apa yang dia lakukan. Bahkan kita saat kita pun merasa belum layak, tetapi bisa jadi sebenarnya Tuhan telah melihat kemampuan kita untuk eh, bisa dipakai menjadi alatnya. Jadi kita bisa dipakai Tuhan walaupun secara manusia kita merasa belum siap, walaupun kita di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita ada banyak dosa, kita bisa dipakai untuk Allah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali di dalam proses kehidupan kita, kita memiliki stigma negatif yang telah melekat kepada kita. Entah itu kita pernah melakukan hal-hal yang eh, pelanggaran, melakukan dosa, entah mungkin yang kita buat itu terlanjur, membuat kita dilabeli dengan stigma negatif dalam tanda kurung ya, dalam tanda kutip. Apakah kita dahulu pernah mungkin menipu dan sebagai label penipu terlanjur melekat kepada kita, meskipun kita sebenarnya sudah berubah. Atau juga apakah kita dahulu mungkin saja ya, Bapak Ibu, eh, pernah mabuk-mabukan, sehingga label pemabuk itu sudah terlanjur melekat di dalam kehidupan kita. Namun demikian, melalui ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan lebih mampu mengenal kita melalui kuasanya untuk kita memilih dan kita memilih
menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, mari kita refleksikan kepada diri kita sendiri, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apakah dengan pekerjaan yang kita punya, apakah dengan kepandaian, apakah dengan talenta yang kita miliki, biarlah semua itu dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Charles Spurgeon pernah berkata, "It is not your hold of Christ that save you, it is Christ. It is not your joy in Christ that save you, it is Christ." Yang dalam terjemahan bebasnya kira-kira yang menyelamatkanmu bukan seberapa kuat engkau berpegang kepada Kristus, melainkan Kristus sendiri yang memegangmu. Kemudian juga ada kutipan dari ayat Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Jadi Bapak Ibu di sini bahwa Yesus adalah inisiator yang sejati. Yesus telah memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kemudian panggilan yang kedua di dalam kehidupan kita adalah panggilan untuk perubahan hidup. Bapak Ibu, Yesus dengan tegas dan secara langsung mengalamatkan panggilan itu kepada Lewi dengan sebuah perintah, "Ikutlah aku." Panggilan ini merupakan langkah kelanjutan dari penglihatan Yesus terhadap pribadi Lewi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada hal yang menarik ditunjukkan oleh respon Lewi yang saat itu ditulis dicatat di sana bahwa tidak ada banyak alasan, tetapi dia segera bangkit dan mengikut dia, meninggalkan tempatnya waktu itu dan dikatakan di sana maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kalau kita perhatikan dalam teks ayat ini, maka ada yang menjadi konsen utama dari kalimat ayat tersebut yang merupakan kata di sana ada kata mengikuti ya yang adalah kata kerja utamanya justru bukan kata berdiri itu sendiri, tetapi ketika Lewi mendengar panggilan Tuhan, dia segera mengikuti Tuhan, segera mengikuti dia, maka respon yang diberikan Lewi sangat tepat bahwa dia mengikut Tuhan. Baru kemudian dijelaskan di sana bagaimana caranya dia mengikut Tuhan adalah dengan berdiri. Bapak Ibu, seringkali apa yang kita butuhkan dalam panggilan Tuhan untuk orang percaya hanyalah kemauan atau ketaatan untuk rela mengikuti panggilan Tuhan. Itu merupakan respon yang pertama yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita tidak perlu banyak alasan yang kita kemukakan kepada Tuhan. Apakah kita mungkin merasa belum siap? Apakah mungkin kita masih berada di dalam karir kita, masih karir yang kita bangun masih di awal-awal pekerjaan kita atau profesi, atau bahkan kita sudah merasa di puncak karir sehingga sayang untuk meninggalkan karir kita jika panggilan Tuhan itu ada pada kita. Atau bahkan kita bisa saja merasa belum layak untuk menerima panggilan Tuhan, merasa masih berdosa untuk menerima sebuah panggilan pelayanan dari Tuhan, dan lain sebagainya alasan-alasan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, seperti halnya Lewi, bahwa dia dipanggil dalam keadaan yang tentu tidak baik. Dia ada di rumah cukai, menggambarkan bahwa keadaannya secara rohani pastilah tidak baik. Dan menurut pandangan orang banyak, memang dia dicap sebagai orang yang najis, orang yang tidak baik, orang yang berdosa. Tapi dia dipanggil Tuhan saat di rumah Lewi sebagai pemungut cukai. Tentu ini adalah kondisi yang sangat tidak ideal untuk menerima panggilan mulia dari Tuhan. Akan tetapi, Lewi tidak mengeluarkan beribu-ribu alasan untuk menolak panggilan tersebut. Kalau kita bayangkan bahwa keadaan Lewi saat itu pastilah dalam keadaan yang mewah, keadaan yang serba kecukupan,
dan mungkin tidak mengalami penderitaan seperti orang-orang sebangsa lainnya yang saat itu ada di dalam jajahan bangsa Romawi. Ya, namun Lewi saat itu langsung merespon panggilan Tuhan untuk ikut dan berdiri, yang bisa kita maknai sebagai perubahan hidup yang dilakukan oleh Lewi. Lewi meninggalkan segala kemewahan, fasilitas yang dia punya, kedekatan dengan penguasa tentu saat itu ya, karena dia ada di dalam lingkaran kekerajaan Romawi. Dan mereka dan Lewi juga pasti mempunyai akses yang dekat dengan pemerintah dan semua menjadi gampang pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata berdiri di sana dari kata anastas, selain diartikan secara harfiah sebagai sebuah sikap yang bergegas, secara figuratif juga menggambarkan sebagai membawa orang mati untuk hidup kembali. Nah, artinya bahwa sikap berdiri yang dilakukan Lewi menunjukkan kepada kita bahwa saat kita merespon panggilan Tuhan dengan benar, maka itu seperti membawa kita yang telah mati di luar Kristus menjadi hidup kembali di dalam Kristus. Lewi dipanggil di dalam sebuah kondisi yang tidak layak menerima panggilan itu, menjadi orang yang diubah Tuhan pada akhirnya melihat murid Tuhan Yesus dan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sebagai gambaran di sini saya ada sebuah cerita, sebuah ilustrasi bahwa ada seorang wanita yang sebut saja bernama Desi. Dia adalah seorang yang cantik, dia mempunyai suara yang sangat merdu. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia bekerja sebagai penyanyi di sebuah klub malam. Hari-harinya setiap malam ia habiskan bekerja di klub malam itu, bahkan dia sudah mengelilingi semua klub malam di kotanya. Dengan tentu saja upah yang lumayan, dia setiap malam harus bernyanyi untuk menemani dan menghibur tamu-tamu yang datang di klub malam itu. Tak jarang karena alasan profesinya dan lingkungan tersebut yang menuntut bahwa Desi juga harus kadang-kadang menemani beberapa tamu untuk sekedar ya merokok atau minum minuman keras, bahkan minum minuman keras sampai mabuk. Semua dilakukan demi untuk menyenangkan tamu supaya mereka selalu datang di klub malam itu. Dan dengan demikian, sang pemilik klub malam itu juga diuntungkan. Namun sebenarnya jauh dalam hati kecil Desi, dia merasa ada sesuatu yang kosong. Dia merasa sebagai penyanyi di sana, dia tidak merasakan damai sejahtera sama sekali, dan tidak jarang karena terlalu sering mabuk atau minuman keras, kesehatannya juga sering terganggu. Bahkan beberapa kali juga hampir kecelakaan karena hilangnya kesadaran oleh mabuk minuman-minuman keras tersebut. Suatu ketika ada temannya, seorang Kristen, yang pelayanan di sebuah gereja, mengajak Desi untuk ikut melayani puji-pujian di gereja tersebut. Namun Desi sempat menolak dengan lembut, "Maaf, saya merasa belum siap atau belum layak untuk melayani di gereja." Namun Bapak Ibu, suara ajakan itu selalu terngiang-ngiang saat dia sedang sendirian. Bahkan Desi merasa itu adalah sebuah panggilan Tuhan untuk dia. Kemudian singkat cerita, Bapak Ibu, Desi berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau mau memanggil aku mau ikut Engkau. Aku mau menerima panggilan-Mu." Malam itu menjadi awal perubahan di dalam hidup Desi untuk berubah. Ia mulai mau memutuskan untuk melayani Tuhan melalui bakat yang dia miliki dan sekaligus memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai penyanyi di klub malam. Desi menemukan kembali sukacita yang dahulu hilang dan belajar bahwa panggilan Yesus lebih berharga dari pekerjaan yang selama ini dia lakukan. Nah, dari hal itu, Bapak Ibu, kita bisa terapkan bahwa yang pertama Tuhan memanggil kita bisa lewat rutinitas-rutinitas rutinitas biasa kita. Kadang-kadang suara Tuhan lewat datang melalui hal-hal yang sederhana,
Bahkan seperti permintaan seseorang, kebutuhan pelayanan atau dorongan hati yang dalam tanda kutip seperti suara yang lembut yang langsung kepada kita. Maka Bapak Ibu jangan menunggu momen spektakuler untuk taat. Tuhan bisa berbicara bahkan di tengah-tengah kesibukan kantormu atau jadwal di rumah tanggamu masing-masing. Kemudian penerapan ini juga bisa bahwa menjawab panggilan berarti meninggalkan zona nyaman. Seperti Lewi meninggalkan meja cukai, seperti Desi meninggalkan pekerjaan yang memberi penghasilan yang lumayan bagus. Seperti juga kita, bahwa kita mengikut panggilan Tuhan Yesus, berarti kita mungkin juga dituntut untuk meninggalkan zona nyaman kita. Kemudian penerapan yang ketiga, bahwa mengikuti Yesus membawa perubahan makna hidup. Hidup yang tadinya berpusat kepada diri sendiri berubah menjadi hidup yang berpusat kepada Kristus. Hasilnya tentu bukan kehilangan, melainkan menemukan sukacita yang sejati. Watchman Nee pernah berkata bahwa the Christian experience is not just a changed life, but an exchange life, Christ living in us. Yaitu pengalaman Kristen bukan hanya hidup yang diubahkan, melainkan hidup yang ditukar, bahwa Kristus ada di dalam kita. Bapak Ibu, kemudian di poin ketiga, kita lihat dari ayat 16, apa panggilan Tuhan untuk kita, yaitu panggilan untuk tetap setia. Dari ayat 16, saya akan bacakan, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Nah, Bapak Ibu, seringkali ketika kita mengalami perubahan hidup, kemudian menjadi seturut dengan Kristus, banyak orang-orang yang mulai mengorek masa lalu kita. Contohnya, mungkin orang-orang berkata, oh, dia dulu bekas pemabuk, atau dia dulu bekas pendosa, atau dia dulu pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Nah, itu semua hampir pasti ketika orang lain yang mungkin tidak suka dengan perubahan gaya hidup yang kita alami, tujuannya adalah untuk melemahkan kita. Perubahan kita selalu saja diuji. Orang lain di luar kita selalu mempertanyakan, benarkah kita sudah bersungguh-sungguh berubah? Nah, dari luar ada pertanyaan seperti itu, begitu pula mungkin dari dalam hati kita sendiri, dari dalam hidup kita sendiri, yang kadang-kadang masih terintimidasi dengan perkataan atau dengan pertanyaan, benarkah aku sudah layak untuk mengikuti dia? Pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu, seringkali muncul ketika kita mempunyai masa lalu yang kelam dan kemudian memutuskan untuk menjadi setia kepada Kristus. Ini merupakan sebuah tantangan di mana si jahat juga tentu tidak mau kita berubah setia kepada panggilan Tuhan. Banyak orang yang mungkin akan berusaha menarik kita kembali ke dalam dunia yang lama. Sekali lagi, Bapak Ibu, ayat 16 di atas menjadi bukti yang nyata bahwa orang-orang di luar kita, bahkan di dalam ayat itu disebutkan orang-orang Farisi, orang-orang yang dalam tanda kutip imam atau pemuka agama, yang seharusnya senang dengan perubahan yang kita alami, tetapi justru mengorek atau melihat hidup lama kita dan menjadikan itu sebagai alasan untuk menghakimi kita kembali. Bagaimana bahwa kita masih dalam keadaan yang berdosa dan tidak layak untuk ada di dalam panggilan Tuhan. Pesan yang kita ambil dari ayat ini adalah tetaplah setia dalam panggilan Tuhan. Meskipun hampir pasti saat kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, banyak orang yang akan seolah-olah menghakimi masa lalu kita, mempertanyakan apakah kita sungguh-sungguh sudah berubah
atau bahkan dari orang-orang yang seharusnya merasa senang akan perubahan kita, justru meragukan perubahan yang kita alami itu. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan kembali bahwa kita telah bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh tetap setia mengiring Tuhan di dalam panggilan yang sudah kita terima. Bapak Ibu, sebuah cerita tentang eh, kereta yang tidak pernah berhenti. Jadi di daerah yang terpencil dan bersalju di Hokkaido di Jepang, di sana pernah berdiri sebuah stasiun kecil yang bernama Kyu Shirataki. Stasiun itu berdiri dan begitu sunyinya sehingga suara angin musim dingin terdengar lebih keras daripada langkah manusia sekalipun. Bertahun-tahun kereta yang melewati stasiun itu membawa banyak sekali penumpang, para pekerja, para pelajar, bahkan warga di sekitar sana. Namun seiring waktu, orang-orang berpindah, pabrik-pabrik ditutup, dan rumah-rumah menjadi kosong. Akhirnya tidak ada lagi yang naik turun menggunakan kereta tersebut, kecuali ada satu gadis kecil yang berseragam sekolah. Setiap pagi, gadis itu menunggu di peron stasiun itu di bawah dinginnya salju, dengan tas di pundaknya, dan dengan harapan di hati. Dan setiap pagi, tepat waktu kereta itu datang, hanya untuk menjemput gadis kecil itu. Tidak ada penumpang lain, tidak ada keramaian, hanya menjemput satu-satunya penumpang itu. Perusahaan kereta api itu sebenarnya sudah berencana untuk menutup rute tersebut karena jelas tidak menguntungkan. Tapi ketika mereka tahu bahwa ada satu siswi yang memakai stasiun itu untuk berangkat ke sekolah, mereka memutuskan untuk menunda penutupan hingga gadis itu lulus. Selama bertahun-tahun, kereta itu tetap datang setiap hari di tengah salju dan kesunyian hanya untuk satu orang itu. Hingga suatu pagi, setelah gadis itu lulus sekolah, ia menaiki kereta itu untuk terakhir kalinya dan ia melambaikan tangan kepada masinis dengan mata berkaca-kaca. Setelah hari itu, kereta itu berhenti beroperasi selamanya. Nah, mari Bapak Ibu, saat ini apakah kita mempunyai masa lalu yang buruk, atau mungkin dosa yang pernah kita lakukan, atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang kita miliki, bahkan sudah terlanjur membawa stigma negatif di mata orang lain, dan bahwa di sini diajarkan bahwa tetaplah setia apabila kita sudah berada di dalam panggilan Tuhan, atau barangkali justru dari dalam diri kita sendiri yang menghakimi masa lalu kita, dosa yang pernah kita lakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Firman Tuhan saat ini berkata bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Seburuk apa masa lalu kita, sejelek apa pelanggaran yang kita lakukan, Yesus mau menerima kita. Nah, dari perenungan firman Tuhan saat ini, saya akan menutup dengan sebuah kesimpulan bahwa dari pembahasan firman ini, ayat-ayat yang sudah kita baca, maka kita bisa mengetahui bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, panggilan Tuhan berasal dari Tuhan sendiri. Dia adalah sang inisiator sejati. Dia melihat kita dengan tujuan ilahi yang mungkin kita sadari, tetapi yang mungkin tidak kita sadari, tetapi dia lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah panggilan Tuhan untuk perubahan hidup kita. Yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah ketaatan untuk merespon panggilan Tuhan di dalam diri kita. Respon yang benar membawa kita berubah, meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Allah, diubahkan untuk menjadi
alat kemuliaannya selama-lamanya. Dan kemudian panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk tetap setia kepada Allah, bahwa saat kita menerima panggilan itu, maka diperlukan kesetiaan, maka diperlukan sebuah komitmen yang teguh di dalam dalam panggilan iman tersebut, meskipun orang-orang di sekeliling kita kadang-kadang menghakimi dengan mengungkit-ungkit masa lalu kita. Nah, kiranya firman Tuhan bisa menjadi perenungan bagi kita bahwa panggilan Tuhan di dalam hidup kita menjadikan kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.